Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa khatim lima sabaq nasr bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Haqqa qadri miqdarihi al-azim wa inna ta'ala ta'limna fal intifa' wal ifada wal istifadah wal sa'ala tamassuk bi kitabillah was sunnati rasul wa du'a ila al-huda wad dalalah ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Allah hormati ayahanda Al-Fadil Al-Mukarram As-Sayyid Al-Habib Harun Bahashim. Semoga Allah SWT memberikan beliau bersama keluarganya, diberikan Allah SWT kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan semoga dihindarkan daripada mara bahaya dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini juga mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk meraih dan meraup warisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa as-sunnah dan juga Alkitab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada kita, yang kita terima dan juga kita sampaikan nanti kepada orang lain. Sehingga dengan adanya estafet keilmuan ini, maka insyaallah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan punah selama masih ada umatnya yang ingin menuntut ilmu agama. Tapi seandainya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya untuk menuntut ilmu, yang mana artinya tidak ada lagi daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berminat untuk belajar ilmu agama, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu ini dari muka bumi. Kalau sudah ilmu Allah angkat daripada muka bumi ini, maka bertebaranlah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham ilmu agama, dan juga mereka meminta hukum, meminta fatwa kepada orang yang tidak faham tentang ilmu agama, sehingga yang memberikan fatwa dan yang memberikan hukum adalah hukum yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan hidayah kepada kita. Semoga hidayah ini terus Allah berikan dan tetapkan di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada malam hari ini sebagai pembukaan setelah libur pasca bulan Ramadan, kita akan membahas tentang masalah ikramud dhaif. Ikramud dhaif artinya adalah memuliakan tamu. Inna dhiyafah sunnatun 'indal jumhur kasyafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa dhahaba Ahmad wal Lais ila wujubiha li muslimin musafir fi qaryatin yawman wa lailatan qadra kifayati wa dabati ma'inzali fi baitihi illam yakun hunaka masjidun wa nahwu. Menjamu tamu menurut mazhab Syafi'i, menjamu tamu menurut pendapat jumhur ulama hukumnya adalah sunnah. Melayani tamu ya menurut jumhur ulama
seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hukumnya adalah sunnah. Sedangkan Al-Imam Ahmad dan Imam Al-Laits mewajibkan melayani tamu, menjamu tamu li muslimin untuk orang muslim yang musafir, orang muslim yang dalam keadaan bepergian. Fi qaryatin yauman wa lailatan, yang mana perjalanannya itu sampai sehari semalaman. Ini perjalanan orang bahari, yaitu pakai onta, pakai kuda, ya, kada seperti sekarang pakai pesawat, bisa pakai mobil, bisa pakai bis, sepeda motor. Tentunya kendaraan itu lebih cepat dibandingkan dengan onta. Nah, jadi anggap saja perjalanan yang 1 hari 1 malam itu sudah menjadi satu masafah. Satu masafah itu ya sekitar 86 kilometer. Nah, jadi Imam Ahmad dan Imam Al-Laits wajib hukumnya kita menjamu tamu. Kalau ada orang yang bertamu ke rumah kita hendak umpat bermalam, hendak umpat menginap di rumah kita, maka wajib hukumnya kita menerimanya. Kalau orang itu datang dari perjalanan jauh dan di daerah situ kada ada masjid dan sepertinya musola kada ada, tempat penginapan kada ada juga. Nah, beda hal kalau di situ sudah ada masjid. Nah, bisa misalnya istirahat di teras masjid. Tapi alangkah baiknya kita juga untuk menjamu tamu orang yang seperti itu, untuk mendapatkan pahala wajibnya. Paling kadang kita mendapatkan pahala sunnah menjamu tamu. Wa qila man akrama dhaifan wa huwa ya'rifu fa kana ma akrama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man akrama dhaifan la ya'rifu fa kana ma akrama Allah azza wa jalla fi ulah. Dan dikatakan juga barang siapa yang memuliakan tamu dan dia mengenal tamu itu, maksudnya tamunya ini dikenalnya, orang yang dia kenal, maka seakan-akan dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang memuliakan tamu yang tidak ia ketahui, maka seakan-akan dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memuliakan tamu ini sungguh luar biasa, ya. Arti ikram itu kan memuliakan. Jadi kalau ada tamu itu kita muliakan. Dengan apa muliakan tamu tersebut? Ya sekiranya hati tamu tadi senang, sekiranya hati tamu tadi gembira, sekiranya hati tamu yang kita layani tadi berkesan di dalam hatinya. Itu namanya ikram. Kalau kita melayani tamu hanya biasa-biasa saja, umpat bermalam wadah kita, tapi kadang kita layani. Ya mungkin kita suruh sediakan saja, tempat tidur kita sediakan, tapi pelayanan kita kan kurang bagus, ya. Pelayanan kita kurang bagus sehingga kesan pada tamu tadi asa kada nyaman, kada memuaskan di dalam hati sang tamu tadi. Maka itu bukan disebut dengan ikramud dhaif, bukan disebut dengan memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu memang kita harus bisa bagaimana supaya tamu tadi senang, supaya tamu tadi berkesan di dalam hatinya, sehingga ketika dia pulang dia akan bercerita ke keluarganya, ulun tadi dijamu oleh fulan, masya Allah sangat luar biasa pelayanannya, baik dari pelayanannya, hidangannya, tempat tidurnya dan sebagainya, masya Allah. Nah, sehingga dengan berkesan itulah yang disebut dengan memuliakan tamu. Dan inilah fadilahnya, kalau dia sudah melaksanakan yang seperti ini, maka seakan-akan dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang dikenal. Memang yang memuliakan untuk orang yang kada dikenal ini lebih berat, lebih sulit. Itu cobaannya pulang bagi kita. Orang ini kada tahu-tahu umpat menginap pada kita, umpat bermalam pada kita kada tahu orangnya, orang mana, ya. Seandainya kita bisa
memuliakan orang tersebut padahal orang itu kadang kita kenal, apakah dia orang miskin atau orang kaya, apakah dia orang terhormat atau orang yang tidak terhormat, kita muliakan dia, maka seakan-akan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila baka amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib, dan diceritakan pulang Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menangis dan bersedih suatu hari. Jadi Sayyidina Al-Imam Abi Thalib menangis suatu hari sehingga ditanyakan kepada beliau, "Ma yubkika?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Faqala lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam. Ujar Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sampai saat ini sudah 7 hari ya saya belum kedatangan tamu. Menangis gara-gara kada ada tamu datang. 7 hari kada ada tamu datang, menangis Imam Ali. Kalau kita menangis kalau tamu datang, ya keluar pulang banyu, ya bemasak pulang, ya menangis kalau banyak tamu. Tapi kalau Imam Ali, orang-orang yang mulia itu menangis kalau kada ada tamu. Jadi kalau sampai 7 hari sudah menangis, berarti kebiasaan beliau setiap hari itu ada tamu, ya. Setiap hari ada tamu. Jadi seakan-akan kalau sudah sampai 7 hari kada ada tamu sudah kalawasan, sudah sidintu. Wa akhafu ayyakun Allah ta'ala faqad ahanani, dan aku khawatir, kata Imam Ali, Allah Subhanahu wa taala menghinakan aku dengan sebab kada ada tamu yang datang ke rumahku. Nah, ya. Jadi tanda orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah itu senang dengan hambanya, Allah utus tamu selalu datang ke rumahnya. Itu diantara Allah senang dengan hamba itu. Nah, jadi kalau rumah kita selalu didatangi tamu, menandakan Allah senang juga lawan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala hendak menjauhkan bala daripada rumah kita. Pernah kan suatu kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang mengadu kepada beliau. Ujar perempuan tadi, "Wahai Rasulullah, ulun mengeluh dan mengadu kepada pian bahwa laki ulun itu katuju benar menjamu tamu di rumah. Pokoknya setiap hari ada haji yang datang ke rumah tuh. Laki ulun ini katuju benar, ya. Yang ngarannya bini pasti disuruh bemasak, pasti disuruh molah banyu, pasti disuruh bebasuh. Yang lakinya mana ya katawa-katawa bebandiran. Ulun yang ngalih," ujar perempuan tadi. Ya, sehingga beliau merasa kesusahan dengan banyaknya tamu, bebasuh piring, bemasak, setiap ada tamu dilayani. Karena orang-orang Arab itu, ya karakter mereka memang karakter aljud, dermawan. Kalau ada tamu ini aib bagi mereka kalau kada diberi makan. Ini sudah kebiasaan mereka. Jadi kalau ada tamu itu harus diberi makan, ya. Bukan hanya sekedar minuman, harus makan, harus kenyang. Ini kada keluar dari rumah kecuali perutnya sudah kenyang. Ini prinsip mereka. Makanya kalau banyak tamu banyak juga pengeluaran, ya. Tenaganya juga banyak juga yang dikeluarkan. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW kadang menanggapi apa yang diadukan oleh perempuan tadi. Perempuan itu pulang, ujar Nabi, "Wahai fulanah, nanti ada suatu hari aku akan bilang ke rumahmu." Dengar Rasulullah nak bilang ke rumahnya, senanglah perempuan tadi. Sehingga pulanglah perempuan itu. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW memang benar-benar datang ke rumah perempuan tadi. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya, maka begitu senangnya sang perempuan tadi, dan dia memasak masakan yang paling enak, yang paling lezat untuk Rasulullah. Ya, begitu juga suaminya. Maka setelah itu Rasulullah makan bersama suaminya, yang bersama istrinya di dalam rumah itu.
ketika Rasulullah hendak bulik, ya sudah kenyang nih Nabi ini, ya makan di rumah orang itu. Ujar Nabi, wahai fulan, memadahkan ke suaminya tadi, wahai fulan, engkau suruh istrimu nanti kalau aku keluar dari rumahmu, tolong suruh Inya memperhatikan aku dari belakang. Ujar Nabi. Disampaikanlah oleh suami, wahai fulan, wahai istriku, kalau Rasulullah bulik, ya lihati Sitin dari belakang. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari rumahnya, si perempuan tadi mengamati, ya, melihat apa yang disuruh oleh Rasulullah, yaitu melihat Sitin bulik, melihat dari belakang. Ternyata apa yang disaksikan oleh perempuan tadi, yang beliau saksikan adalah ketika Rasulullah SAW pulang, maka begitu banyak binatang-binatang yang ikut bersama Nabi, binatang-binatang yang berbahaya. Ada ular yang umpat di belakang Nabi itu, ada kalajengking, ada lipan, pokoknya hewan-hewan yang berbisa, yang berbahaya, umpatan di belakang Nabi. Setelah dia menyaksikan itu, maka Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, beginilah wahai fulana, ya ketika engkau menjamu tamu, engkau muliakan dia, engkau senangkan tamu itu, ketika tamu itu pulang, maka apa-apa saja yang berbahaya di rumahmu, ya akan keluar dari rumahmu juga. Ya. Binatang-binatang yang berbisa keluaran dengan keluarnya tamu tadi. Dan juga begitu marah bahaya dan bala dari Allah Subhanahu wa taala juga ikut terusir daripada rumah itu dengan berkat engkau memuliakan tamu. Artinya semakin banyak engkau memuliakan tamu, semakin banyak engkau menjamu tamu, ketika tamu itu pulang maka semakin banyak, ya, mara bahaya bala yang Allah hindarkan daripada rumahmu. Belum lagi dosa-dosa yang Allah gugurkan terhadap orang yang menjamu tamu tadi. Makanya kalau istilah kita, kalau tamu itu datang ke rumah kita, paling kada yang keluar banyu putih barang. Jangan sampai kada ada yang keluar. Ya, banyu putih barang, asal ada yang diminum, asal ada yang disantap oleh tamu tadi. Supaya apa? Ketika tamu itu keluar, maka dia akan menggugurkan dosa-dosa kita, bala yang ada di rumah kita keluaran, binatang-binatang yang berbisa, yang berbahaya di rumah kita juga kada ada lagi. Nah, inilah keistimewaan orang yang memuliakan tamu. Maka beruntung, ya, beruntung orang yang punya tabiat, orang yang punya karakter, ya, memuliakan tamu ini. Yang terbiasa memuliakan tamu sungguh beruntung. Maka itu kada mudah, ya, kada mudah, tapi memang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghendaki kepada hamba tersebut, Allah ingin mengampuni dosanya, Allah ingin menjauhkan bala daripada rumah itu, dan juga Allah cinta dan senang kepada orang tersebut. Maka dalam istilah orang Arab itu, fulan katsirur ramad, ya, orang itu banyak abu dapurnya. Istilah abu dapur ini, kalau abu dapurnya banyak berarti banyak bemasak. Kalau orang itu banyak bemasak berarti banyak tamu. Kalau orang itu banyak tamu menandakan orang itu pasti orang yang jud, orang yang dermawan, orang yang sakhi, orang yang kada pelit, yang kada pemalar. Maka as-sakhi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang kada pelit itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia, disenangi oleh manusia, dan jauh daripada api neraka. Dan sebaliknya al-bakhil, orang yang pelit, ya, orang yang pelit, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wa ba'idun minan nas, dan kada disukai oleh manusia, jauh daripada manusia, wa qaribun minan nar, dan dekat dengan api neraka. Itulah perbedaan antara orang yang bakhil dengan orang yang sakhi, antara orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Orang yang pelit dekat dengan neraka, orang yang dermawan para kelawan surga. La yanbaghi al-israfu illa fi mas'alatain.
kada dibolehkan berlebih-lebihan kecuali di dalam dua masalah. Yang pertama adalah as-sadaqah, yang kedua ikramud dhaif. Nah, jadi berlebihan itu kada dibolehkan. Ya. Kita pakai baju yang berlebihan kada dibolehkan. Baju misalnya harga yang terlalu larang, ya, ataupun baju kita betimbun sampai banyak yang kada pakai, itu kada bagus juga, berlebihan ngarannya. Makanya kalau bisi baju banyak, ya, bisi baju banyak, kalau kada pakai disedekahkan ke orang. Masih banyak yang hendak memakai baju itu, orang-orang yang kada mampu, ya, berikan. Jangan sampai baju yang ada di rumah kita itu nganggur. Ujar Habib Segaf, ya, jadi beliau kalau berisi pakaian itu paling lawas setahun, berikan ke orang sudah, cari pulang baju hanyar. Tapi ini orang yang bisi duit pang, ya, setahun sekali menukar, ya, bisi tapi nukar 500.000 kena setahun julung ke orang, nukar baju 300.000 setahun julung ke orang. Kalau mampu, ya. Kalau kada mampu, ya, nukar yang 100.000 gin ngale, itu gin 4 tahun hanya kawat tukar, ya itu aja di palar kada kawaju anak memberikan. Ini maksudnya yang berlebihan, ya, berlebihan dalam pakaian kada boleh, berlebihan dalam perhiasan juga tidak boleh, ya, emasnya terlalu banyak, ya, sampai barat maayun tangan tuh barat saking banyaknya perhiasan, itu adalah berlebihan. Bahkan kalau, ya, emasnya itu walaupun dipakai, kata ulama fikih, emasnya itu dipakai tapi berlebihan tetap kena zakat, ya. Sudah melebihi kadar kebiasaan yang dipakai dalam kampung itu, ya, yang biasanya mungkin 10 gram, mungkin 20 gram, paling tinggi lah. Ini sebelah tangan, ya, hampir 15 on. Sebelah tangan yang 15 on berarti setengah kilo, ya. Yang dibawa bejel ini setengah kilo. Walaupun dipakai hari-hari tetap kena zakat. Ini yang melebihi daripada kadar kebiasaan. Makanya yang berlebihan itu kada bagus, kecuali, ya, di dalam dua hal. Yang pertama sedekah. Bersedekah hendak berlebih kada apa-apa, ya. Bersedekah apalagi banyak duitnya, banyak bersedekah. Maka beruntung orang yang banyak duit, ya, beruntung orang yang sugih. Tapi yang sugih dermawan ini beruntung benar, karena kada semua Allah jadikan sugih dermawan, kada semua, ya. Banyak juga orang Allah jadikan sugih tapi kada dermawan, bakhil banyak, ya. Dan ada juga yang Allah jadikan inya sugih, inya kaya tapi dermawan, katuju babari, katuju berbagi, ya. Inilah orang yang kaya yang bermanfaat untuk orang lain. Kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dengan kekayaannya dia bisa membangun majelis ta'lim. Dengan kekayaannya dia bisa banyak menyumbang untuk pembangunan masjid. Dengan hartanya dia bisa banyak membangun madrasah-madrasah, ya, majelis-majelis ilmu dan sebagainya. Berarti hartanya berguna, khair, ya, paling baik orang yang seperti ini. Makanya orang Islam itu memang dianjurkan sugih, ya, dianjurkan sugih kita itu, cuma sugih yang dermawan. Dan jangan sampai menjadi orang yang sugih, ya, yang kada dermawan. Maka berdoa kita lawan Allah, ya Allah, ya, kalau ulun ditakdirkan sebagai orang yang sugih, orang yang kaya, jadikanlah ulun ini orang yang dermawan. Itu niat kita, berniat dulu. Karena yang menjadikan dermawan ya Allah juga, ya, Allah yang menjadikan kita dermawan. Di kampung ulun itu di Riau sana ada, ya, ini daerah kampung padahal ada situ orang sugih,
Banyak orang sugih di kampung itu. Karena di sana kan rata-rata penghasilan kelapa. Yang sugih ini banyak yang bawalid ada juga. Bawalidnya berjualan sembako. Pisugih. Pengeluaran sidin itu yang untuk didermakan, untuk disedekahkan setiap bulan itu kada kurang dari 60 sampai 70 juta per bulan. Padahal di kampung sidin bisi mobil kada ada. Ya. Kenapa kada ada bisi mobil? Karena jalan mobil kada ada. Jalannya kada ada. Jadi kada ada bisi mobil. Kawannya pakai sepeda motornya di situ. Kan tinggal di daerah pesisir, di higa sungai gitu nah. Daerahnya pun daerah dataran ya rendah ya, tanahnya tanah gambut. Nah, jadi kalau hendak mengolah jalan itu ngalih benar, ganal benar biayanya. Tapi sungguh luar biasa yang Allah berikan anugerah kepada orang tersebut ya, 1 bulan ini kurang lebih 60 sampai 70 juta pengeluarannya untuk kemaslahatan umat. Anak yang kada mampu sekolah ya, sidin biayai bertaan ya, yang kada mampu baik sekolahnya di madrasah ataupun pesantren, sidin yang nyokolahkan di kampung itu. Orang-orang janda dibiayai sidin ya, majelis-majelis taklim sidin yang bangunkan, musola-musola di kampung itu sidin yang banyak membiayai. Nah, inilah salah satu contoh orang yang sugih, yang dermawan, yang bermanfaat. Ini yang dicari yang kayak itu. Bahkan yang sekelas dengan sidin itu di kampung tuh ada aja, banyak ya. Tapi yang dermawannya tuh hanya sidin aja yang lebih lah dermawannya. Nah, maka berdoa ya, berdoa ya Allah, kalau ulun pian takdirkan ulun sugih, jadikanlah ulun orang yang dermawan. Karena kesugihan itu, kekayaan itu cobaan bagi kita. Kada sedikit orang yang kada lulus menjalani cobaan sugih itu, kada sedikit. Banyak yang kada lulus. Yang lulus menjalani kekayaan itu adalah orang yang bisa menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan hartanya sebagai jembatan dia untuk menuju surganya Allah. Ya, dengan hartanya tadi dia sedekahkan, dia bantu orang kada mampu, dia bantu untuk pembangunan masjid, madrasah, musola, majelis taklim. Ini orang yang sugih, yang mana dia faham dengan hartanya tadi, dia gunakan harta itu untuk menjadi jembatan menuju surga. Dan yang kada lulus tadi ada juga, yang mana dia punya harta banyak tapi bermanfaat untuk agama. Maka beruntung ya orang yang diberikan Allah seperti itu, maka harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang membuka hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Miskin juga cobaan, miskin cobaan, kaya cobaan. Orang yang kaya cobaannya kawakah inya menggunakan hartanya tadi untuk di jalan Allah. Orang yang miskin kawakah dengan kemiskinannya dia bersabar. Nah. Tapi kalau disuruh milih, hendak jadi miskin kah, hendak jadi sugih kah? Kalau kita zaman-zaman kayak ini lebih baik milih sugih aja. Ya, lebih baik milih sugih. Karena hadis Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Banyak orang yang miskin itu hampir menjadi orang yang kafir, keluar daripada Islam. Banyak anjur Nabi. Yang gara-gara kefakirannya keluar dia dari agama Islam, banyak. Ya. Kadang-kadang dengan kefakirannya mengeluh. Dengan kefakirannya ini menyalahkan Allah. Kenapa Allah ini takdirkan aku orang miskin? Kenapa Allah takdirkan aku ini ya orang yang kaya ini? Nah, sudah menyalahkan Allah. Maka menyalahkan Allah itulah pada saat itu dia sudah keluar daripada agama Islam. Nah, jadi sedekah ya kalau bisa banyak-banyak ya. Kalau kada bisa semampunya. Sedekah ini bukan dianjurkan hanya untuk kepada orang kaya. Orang yang miskin pun dianjurkan juga sedekah.
Ya, jadi sedekah itu bukan khusus untuk orang kaya aja, orang sugih ada, orang yang miskin pun yang kada tapi ada berduit pun dianjurkan sedekah semampunya. Bahkan orang yang miskin mampu dia bersedekah, bahkan nilainya itu bisa lebih tinggi dibandingkan orang yang kaya yang bisa nyumbang sehari 500.000. Orang yang miskin ini sehari hanya kawa 5.000, nilainya bisa lebih besar daripada orang kaya tadi. Kenapa? Karena orang miskin yang penghasilnya mungkin seharinya hanya kawa mencari 30 sampai 40 ribu rupiah, inya kawa dengan melawan nafsunya, inya keluarkan dari duitnya itu 5.000 rupiah untuk kemaslahatan umat. Sedangkan orang yang sugih tadi 500.000 biasa aja yang mengeluarkan, karena penghasilannya sehari 4 juta, sehari 4 juta, mengeluarkan 500.000 santai aja. Ya. Sedangkan orang miskin tadi hendak mengeluarkan 5.000 itu berat. Ya, susu anak belum tertukar, ya, sabun di rumah habis, beras tinggal sedikit. Berpikir nah ngewak 5.000, mampunya ngewak 5.000 tadi, maka nilainya lebih ganal daripada orang sugih yang nyumbang 500.000 sehari tadi. Nah, jadi sumbangan itu, sedekah yang kita keluarkan itu tergantung memang dengan kesungguhan kita, ya, dengan upaya dan jerih payah kita. Makanya biasa ulun sampaikan, semut membawa 1 butir gula itu bisa lebih tinggi nilainya dengan gajah hanya membawa 1 kantong beras. Kalau semut bisa membawa 1 butir gula, kalau gajah harus bisa membawa 1 karung beras. Artinya kayak itu perbandingannya, ya. Orang kaya itu kalau banyak penghasilannya sesuaikan juga sedekahnya harus banyak juga, ya. Orang miskin, ya, yang kada tapi ada berduit, sedekah semampunya inya. Nah, jadi anjuran sedekah itu kada harus kalau sudah besi duit banyak, ya. Kayak apapun keadaan kita, tetap kita dianjurkan untuk sedekah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang kedua, kita dianjurkan juga untuk berlebih-lebihan itu adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu, dianjurkan untuk berlebih-lebih. Walaupun kada habis, ya, masak nasi banyaki, masak lauk banyaki, ya, tukar daging, tukar iwak, tukar hundang, merah banyak lauknya, walaupun tamunya hanya berdua aja. Ya, kita maulah porsi yang sekiranya untuk 15 orang sampai 20 orang. Kalau kada habis, ya untuk keluarga kita, untuk tetangga kita. Apalagi kalau kita menjamu orang alim, menjamu orang yang soleh, menjamu para aulia, itu dianjurkan banyak iba masak, ya, banyaki lauknya, banyaki nasinya, pokoknya lauk pokoknya banyaki. Walaupun sidin hanya datar sorangan, olahkan yang sekiranya porsinya untuk 30 sampai 40 orang, banyaki betimpun. Kenapa? Karena dalam kitab ini dikatakan kalau kita menjamu orang yang soleh, apalagi dia dikenal dengan wali Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjamu makanan dengan makanan yang lezat, ketika beliau tamu tadi, seorang wali tadi memandang pada makanan itu dan berkesan di hati beliau, maka makanan yang beliau pandang ini akan menjadi berkah. Sidin makan mungkin sedikit saja, tapi sisanya yang makan adalah kita, maka kita akan mendapatkan berkah dari pandangan wali tadi, tamu yang soleh, tamu yang alim tadi. Bagikan untuk kita, untuk keluarga, untuk tetangga kita, ya. Kalau sidin mungkin pasti kada habis makan surangan, tapi berkah yang beliau pandang pada makanan tadi akan mengalir pada kita yang umpat makan juga. Makanya kan kebiasaan kita, ya, kalau kita datang ke kawadah urang, ke majelis taklim yang ada tamu datang dari jauh, misalnya dari Hadramaut, dari Tarim, ya, ada sisa makanan sidin kita ambil. Nah, ini berkah. Nasi bekas japaiannya berkah. Nasi yang beliau pandang aja, ya, yang beliau lihat aja, beliau pandang aja, itu juga adalah keberkahan. Dan makanan yang bersama beliau kita ambil adalah keberkahan. Tergantung pulang dengan keyakinan kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung keyakinan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini makanan ini penuh dengan keberkahan, maka Allah berikan berkah. Tapi kalau inya kada yakin, walaupun yang datang ini 100 ulama, ya, inya kada yakin, ya kada berkah juga. Maka tergantung kembali dengan keyakinan kita. Maka la yang bagal israf, tidak dianjurkan untuk berlebihan kecuali dalam 2 masalah.
Yang pertama sedekah dan yang kedua adalah ikramud dhaif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, berikan kita kekuatan. Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang dermawan. Allah berikan kekuatan kita, Allah takdirkan kita menjadi orang yang bisa memuliakan tamu sehingga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sini walikin sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafu